Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Semoga setiap kita boleh selalu di dalam keadaan yang sehat ya, dan kita percaya itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sekali lagi kami punya kesempatan untuk datang ke rumah ibadat ini, ataupun kami juga boleh beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Suatu kehormatan ketika kami boleh datang kepada Tuhan. Kami sebagai manusia yang berdosa ini, kiranya Tuhanlah yang memampukan kami untuk boleh mengerti sabda firman Tuhan. Tuhan yang menyertai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan ini. Bukan hanya mengerti, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bersama-sama boleh memperingati sekali lagi tentang hari Pentakosta. Kita tahu hari Pentakosta adalah hari ke-50 ya setelah kebangkitan Yesus, dan 10 hari setelah kenaikan Yesus, seperti apa yang sudah kita dengar minggu yang lalu, bagaimana Tuhan menggenapkan janjinya di dalam kehadiran Roh Kudus. Saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ke-13. Saya akan membacakan bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis buku bernama Francis Chan dengan judul bukunya Forgotten God, dia menulis tentang bagaimana gereja-gereja umat Tuhan pada masa kini umumnya sangat mengerti tentang hari Pentakosta. Mengerti bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus turun atas orang percaya, dan mereka juga mengerti peranan Roh Kudus itu secara intelektual. Namun banyak orang miskin di dalam pengalaman akan keduanya. Artinya banyak orang tahu tentang hari Pentakosta, tahu tentang Roh Kudus, tetapi tidak pernah mengalami akan Roh Kudus itu di dalam kehidupannya sehari-hari.
Kalau kita bandingkan antara hari Pentakosta dengan hari kebangkitan Yesus ataupun hari kenaikan Yesus, maka seolah-olah kita dapat menemui bahwa hari Pentakosta ini tidak sebegitu populer atau tidak sebegitu diutamakan ketimbang hari kenaikan atau hari kebangkitan. Kita memperingati hari kebangkitan, ya, bagaimana kita merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Yesus bangkit. Lalu kita juga menyediakan waktu di dalam ibadah khusus terhadap ibadah kenaikan. Kita memperingati kenaikan Yesus yang menjanjikan akan turunnya Roh Kudus. Namun ketika kita berbicara tentang hari Pentakosta, agaknya sedikit banyak tidak terlalu sering dibahas ya di dalam hal ini. Ada beberapa sebab yang bisa kita ketahui bahwa hari Pentakosta itu tidak sebegitu populer. Yang pertama adalah bagaimana hari Pentakosta itu dianggap sebagai peristiwa yang dahulu sekali terjadi, ya. Sudah peristiwa yang lampau, terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu dan tidak terjadi lagi di masa sekarang gitu ya. Sehingga banyak orang melihat tidak ada terlalu signifikansinya hari Pentakosta ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah bahwa hari Pentakosta itu selalu dikaitkan dengan beberapa istilah yang membuat orang membutuhkan usaha yang lebih keras untuk menafsirkan atau mengerti bagian-bagian di dalam Pentakosta. Misalkan ada baptisan Roh Kudus, ada bahasa roh, ada kepenuhan roh, ada karunia roh, dan banyak sekali orang-orang yang mengalami kekeliruan di dalam memahami ini sehingga di dalam prakteknya sendiri banyak orang merasa saya tidak bisa melakukan hal ini, maka ini tidak begitu penting di dalam kehidupan saya. Yang ketiga adalah seperti yang dikatakan oleh Francis Chan bahwa Allah Roh Kudus seringkali menjadi pribadi Allah yang terlupakan. Ya, kita begitu semangat menceritakan ataupun mendengar khotbah tentang supremasi Allah Bapa sebagai pencipta akan alam semesta. Kita mungkin mendengar dan mengagungkan supremasi Yesus Kristus di dalam penebusannya akan dosa umat manusia. Tetapi berbicara tentang Allah Roh Kudus, seringkali ini adalah Allah yang terlupakan atau Allah nomor 3 yang dibahas. Mungkin kita menemui khotbah-khotbah tentang penjelasan tentang Roh Kudus itu hanya pada waktu hari Pentakosta seperti ini. Ya, dan kita tidak cukup jarang menemui pembahasan tentang Roh Kudus itu di dalam kesempatan yang lain, sehingga hal inilah yang menjadikan hari Pentakosta itu seakan-akan tidak begitu signifikan di dalam kehidupan orang percaya. Namun di dalam kesempatan hari ini, marilah kita kembali merenungkan dan mengingat bahwa sesungguhnya hari Pentakosta itu adalah sebuah titik balik. Sebuah titik balik berarti adalah satu turning point yang membawa kita untuk kembali kepada direction atau arah yang tepat. Artinya ketika Pentakosta sebagai sebuah titik balik itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dialami orang percaya. Tanpa titik balik itu kita tidak akan mungkin dapat mengarah kepada jalan kebenaran itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan merenungkan setidaknya ada 3 hal yang pada kesempatan hari ini kita akan renungkan bersama mengapa hari Pentakosta itu sangat penting sebagai sebuah titik balik di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah bagaimana hari Pentakosta itu adalah sebuah titik balik dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jika kita menyimak di dalam Kisah Para Rasul 2 yang sudah kita baca bersama tadi, bahwa pada waktu peristiwa Pentakosta itu di ayat ketiga mencatat dengan jelas, tampak pada mereka nyala-nyala api yang bentuknya seperti lidah-lidah, ya, yang bertebaran kepada mereka dan hinggap pada mereka masing-masing. Mungkin Bapak Ibu sering melihat lukisan tentang hari Pentakosta di mana para murid ada simbol api yang hinggap kepada mereka. Dan kalau kita mengacu kepada nyala-nyala api ini, ya, lidah-lidah ini mengacu kepada apa? Ya, kepada penggenapan janji yang Yesus pernah katakan
di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya kelima. Minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana ini merupakan salah satu janji yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga. Bagaimana Yesus mengatakan, Yohanes akan membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita mungkin akan bertanya, apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Seperti apa baptisan Roh Kudus itu dan seberapa pentingnya baptisan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Mari kita menyimak kembali dan menelusuri beberapa bagian firman Tuhan. Ya, di dalam penggenapan janji ini ya dengan pencurahan Roh Kudus di dalam baptisan Roh Kudus, maka kalau kita mencari di dalam perjanjian baru ya, ada beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru yang menekankan tentang baptisan Roh Kudus. Misalkan di dalam beberapa kitab Injil seperti Matius pasalnya 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33. Yang semuanya ini ya berkaitan dengan baptisan Roh Kudus yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Artinya sebelum Yesus mengatakannya pada masa sebelum dia naik ke surga, Yohanes Pembaptis jauh-jauh hari sudah mengatakan hal ini. Yohanes Pembaptis berkata bahwa aku akan membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan datang setelahku, ia yang lebih berkuasa daripadaku, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan ia yang akan datang. Ini mengacu kepada Yesus Kristus yang akan datang. Dan bagaimana kita lihat Yesus Kristus datang untuk menggenapkan apa yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Dan peristiwa Pentakosta mencatat nyala-nyala ya api itu muncul di hadapan para murid di dalam peristiwa Pentakosta. Maka berbicara tentang baptisan Roh Kudus, ini bukan berarti baptisan dari Roh Kudus, ya, melainkan Yesuslah yang membaptis kita, mengampuni kita dan membersihkan dosa kita melalui karya kehadiran Roh Kudus. Ya, seringkali orang merasa, oh kalau baptisan Roh Kudus berarti Roh Kudus membaptis kita orang percaya. Tidak seperti itu, melainkan seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes, ini adalah karya yang dikerjakan oleh Yesus dengan turunnya Roh Kudus. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, seringkali orang-orang salah menilai tentang apa yang namanya baptisan Roh Kudus ini. Banyak orang menilai bahwa baptisan Roh Kudus ini terpisah daripada baptisan air. Ya, kalau baptisan air sebagai tanda pertobatan, maka baptisan Roh Kudus ini harus terjadi sesudahnya. Ya, harus menjadi sebuah peristiwa yang tambahan, ditambahkan. Apakah benar demikian? Ya, seperti apa yang dianut oleh beberapa praktek-praktek gereja. Ya, salah satu contohnya yang terjadi tahun 2003. Ya, sudah lama, 18 tahun, tetapi ini adalah masih terus berkelanjutan bahwa ada beberapa aliran ataupun praktek yang mengedepankan pencarian akan Roh Kudus. Ya, mereka mengklaim bahwa mereka menerima suara daripada Roh Kudus. Mereka menganggap bahwa mereka mendengar suara daripada Tuhan. Itu salah satunya adalah pengikut Pondok Nabi. Ya, nah kalau dari namanya ini tentu saja mereka mengklaim ya ada nabi ya yang mungkin menyatakan sesuatu, dan pada waktu itu cukup heboh ya, dari berbagai daerah di Indonesia datang ya, dan mereka itu menantikan satu hal yang bersifat fenomena-fenomena supranatural. Namun demikian, apakah baptisan Roh Kudus berbicara tentang fenomena-fenomena spiritual ini? Ya, seolah-olah harus ada fenomena-fenomena spiritual yang terjadi kepada diri seseorang, baru dia disebut sebagai orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Yesus sendiri katakan ya, baptisan Yohanes adalah baptisan sebagai tanda pertobatan.
dan itu adalah satu kesatuan dengan baptisan Roh Kudus yang dikerjakan di dalam keeksklusivitasan di dalam Yesus Kristus. Maka baptisan Roh Kudus sangat erat kaitannya dengan kelahiran baru. Yesus pernah berbicara dengan seorang Farisi bernama Nikodemus di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Di situ Nikodemus bertanya, bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali? Ya. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang dibaptis di dalam air dan roh. Kalau Bapak Ibu ada sempat membaca di Yohanes pasal 3, jelas sekali bahwa Yesus menekankan baptisan air dan baptisan roh itu terjadi di dalam satu kesatuan, ya, bukan sesuatu yang terpisah. Dan aku berkata kepadamu, ya, ini adalah perkataan Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka baptisan Roh Kudus sangat erat kaitannya dengan kelahiran baru yang merupakan titik balik kehidupan orang percaya. Tanpa kelahiran baru, maka kita tidak akan mungkin diselamatkan dan melihat kerajaan Allah. Maka setiap kita hendaknya kita memaknai bahwa melalui peristiwa Pentakosta ini, itu adalah sebuah titik balik kehidupan orang percaya. Setiap kita pasti punya momen-momen kelahiran baru. Mari coba kita mengingat kembali, kapan pertama kali saya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Kapan saya benar-benar mengalami kehadirat Tuhan dan benar-benar mengaku kesalahan saya, bertobat dari cara hidup saya yang lama, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maka disitulah kita menerima yang namanya baptisan roh yang dikerjakan oleh di dalam nama Yesus, ya, eksklusivitas nama Yesus, di mana itu hanya dialami oleh orang percaya. Maka kita harus memaknai kelahiran baru ini sebagai anugerah yang begitu besar. Tidak semua orang mengalami peristiwa kelahiran baru. Tidak semua orang pada akhirnya ketika mendengar Injil, mereka memilih untuk percaya. Tetapi ketika kita memilih untuk percaya, itu semua adalah karena karya daripada Roh Kudus yang melahirbarukan kita di dalam kehadirannya. Maka pada kesempatan ini sekali lagi kita boleh diingatkan bahwa hidup di dalam kelahiran baru adalah sesuatu titik balik yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Yang kedua adalah bagaimana hari Pentakosta itu adalah sebuah titik balik di dalam pengudusan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalau tadi kita berbicara di awal bahwa seorang yang mengalami kelahiran baru dibaptis di dalam Roh Kudus dan itu terjadi di dalam satu kali seumur hidupnya, maka di dalam proses pengudusan hidup ini adalah proses yang terus berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Setelah kita lahir baru dan percaya kepada Tuhan, kita bukan orang yang lalu diangkat ke surga lalu bertemu dengan Tuhan. Kita masih hidup di dalam dunia, kita masih melawan dan bergumul dengan dosa, kita masih hidup di dalam daging. Maka dari itu hidup kita haruslah dikuduskan. Dan pengudusan hidup ini bukan karena kuat kuasa kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Kembali kita melihat di dalam bagian firman Tuhan tadi, ya, setelah nyala api yang bertebaran itu, yang merupakan simbol kehadiran Roh Kudus hadir kepada para murid, kemudian di ayat keempat dicatat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka kita mulai bertanya lagi, apa maksud daripada penuh oleh Roh Kudus? Ya, apakah Roh Kudus itu masuk ke dalam diri saya lalu memenuhi saya, atau seperti apa? Banyak orang yang menafsirkan tentang kepenuhan Roh Kudus dan banyak juga yang keliru di dalam menafsirkan bagian ini. Misalkan kita lihat ada orang yang menganggap bahwa kalau kepenuhan Roh Kudus itu harus orang itu menggelepar-gelepar, ya. Ketika dia didoakan dia harus jungkir balik, berguling-guling di atas lantai, seolah-olah kalau sudah mengalami seperti itu baru dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau mungkin ada banyak
Ada banyak di dalam kebaktian-kebaktian KKR yang menunjukkan bahwa seorang hamba Tuhan menempelkan tangannya kepada jemaat itu, ya, lalu kemudian jemaat itu tumbang, ya, seolah-olah Roh Kudus sudah memenuhi dirinya. Atau mungkin dengan gelagat-gelagat aneh, ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Apakah ini adalah peristiwa ataupun fenomena yang mendasarkan seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, seolah-olah kalau dia sudah mengalami sesuatu hal, maka dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Fenomena-fenomena seperti ini adalah fenomena-fenomena yang mengedepankan sensasi kenikmatan diri sendiri. Dan Alkitab tidak mencatat hal demikian berkaitan dengan kepenuhan Roh Kudus. Ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ini tidak berbicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi yang bisa kita lihat. Ketika kita melihat waktu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kata dipenuhi oleh Roh Kudus ini, kalau Bapak Ibu searching di dalam Alkitab, sekarang kan kita kalau di gadget kita bisa searching, ya, ketik aja gitu, ya, dipenuhi Roh Kudus, ya, maka ada beberapa referensi ayat yang menekankan tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada tindakan-tindakan aktif, ya, ataupun hal-hal penting yang disandingkan berkaitan dengan kepenuhan Roh Kudus. Misalkan seorang yang dipenuhi Roh Kudus dia bisa bernubuat, ya, itu dicatat juga baik itu di PB Perjanjian Baru ataupun di Perjanjian Lama. Ataupun kita lihat dipenuhi Roh Kudus itu dikaitkan dengan orang yang berhikmat, ya. Jadi bukan bertingkah laku aneh, tetapi justru disandingkan dengan orang yang memiliki hikmat bijaksana. Hal lain adalah dipenuhi Roh Kudus itu dikaitkan juga dengan iman seseorang, ya, iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah apa yang dialami oleh Yesus sendiri. Yesus pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dia dipenuhi oleh Roh. Lukas pasal 4 ayat pertama mencatat setelah Yesus dipenuhi oleh Roh, dia lantas tidak menjadi wow suci, enggak, ya. Dalam arti ketika Yesus dipenuhi oleh Roh, justru dia menghadapi pencobaan setelah itu, ya, pencobaan di padang gurun. Artinya dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjalani proses pengudusan ini, ya. Menjalani realita kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Dan kita meminta pimpinan Roh Kudus supaya hidup kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Ada seorang penulis buku yang menganalogikan proses pengudusan ini seperti sebuah gundukan yang Bapak Ibu bisa lihat. Kira-kira ada yang bisa menebak apa ini? Ini gundukan apa, ya? Ya, ini bukan hanya sekedar orang yang menggali tanah, kemudian tanah itu ditumpuk sampai tinggi, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang bekerja ataupun berusaha di bidang seperti pertanian ataupun suka di dalam tanam menanam, ya, pasti sangat mengenal dengan yang namanya gundukan kompos. Ya. Apa itu gundukan kompos? Mungkin kita lebih familiar dengan adanya pupuk kompos, gitu, ya. Apakah memang hanya dari tumpukan seperti ini? Ya, jelas tidak, ya, bahwa kompos itu berasal dari sampah-sampah organik, ya, seperti sampah-sampah buah-buahan, kulit-kulit buah, sayur-sayuran yang sudah tidak lagi terpakai, kemudian ditumpuk jadi satu, dibiarkan di ruangan terbuka, lalu mengalami transformasi secara otomatis, ya, melalui cuaca, terik matahari, lalu juga hujan, ya, pokoknya perubahan suhu sehingga pada akhirnya yang sebelumnya menjadi sampah ini kemudian berubah menjadi gundukan kompos yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Sampah yang pada awalnya tidak berguna, ya, dan bahkan mungkin tidak dipandang orang, ketika dia bertransformasi, maka dia menjadi sesuatu yang berguna dan menjadi berkat bagi tanaman-tanaman yang ada, ya. Begitu juga di dalam proses pengudusan hidup ini seperti sebuah pengomposan rohani, ya. Rohani kita dikomposkan, ditransformasi dari dulunya banyak cara hidup kita yang lama, yang rusak, yang amoral menjadi lebih baik,
ya, menjadi bertransformasi dan hidup kita semakin lama semakin baik. Tidak ada orang yang dia sudah bertobat, dulunya dia mungkin suka merokok, ya misalkan seperti itu. Terus setelah dia bertobat, dia justru makin lebih suka merokok. Ya nggak mungkin seperti itu ya, itu jelas tidak seperti itu. Tetapi pengudusan hidup adalah berbicara, mungkin dia punya sifat-sifat lama sebelum dia bertobat ya dan percaya Yesus. Lalu sifat-sifat lama ini sedikit demi sedikit dikurangi ya, menjadi lebih baik. Dan kalau kita gambarkan proses pengudusan itu seperti sebuah grafik. Kalau kita andaikan grafik yang di kiri itu, titik terbawah, itu adalah titik balik kelahiran baru seseorang. Dia mulai start dari nol, dia percaya kepada Yesus dan dia mau hidup bagi Tuhan. Maka seharusnya hidup di dalam proses pengudusan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu membuat hidup seseorang itu makin lama makin naik. Tetapi apakah dia ada turun? Ada ya. Ada saat dia naik, mungkin dia semangat mengikut Tuhan, kemudian dia turun. Mungkin ada saat-saat down dan mengalami masalah. Artinya orang Kristen tidak mungkin tidak mengalami masalah, tidak mungkin tidak pernah down sama sekali. Tetapi ketika dia turun, ya seperti grafik ini, dia tidak akan turun melewati garis paling bawah. Tetapi dia hanya turun, lalu kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan sampai seterusnya. Artinya proses pengudusan tidak mungkin membawa seseorang semakin hancur hidupnya, tetapi justru membawa seseorang semakin naik hidupnya supaya mereka makin serupa dengan Kristus. Maka hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya membawa kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita dan menguduskan kita setiap waktunya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hal ketiga yang kita coba renungkan bersama dari bagian ini, bagaimana hari Pentakosta itu adalah merupakan peristiwa titik balik untuk hidup bersaksi bagi banyak orang. Jadi bukan berarti orang yang mengalami titik balik kelahiran baru, kemudian dia dikuduskan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-harinya, lalu sudah tidak melakukan apapun. Tidak. Justru di dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa kita harus berani bersaksi bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mengajak kita untuk melihat sebuah peta ya. Kalau tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ada banyak orang-orang dari segala bangsa yang datang ke Yerusalem ya, yang di dalam lingkaran warna merah. Itu adalah Yerusalem pada waktu itu. Nah, kemudian di dalam yang kota-kota lain yang disebutkan, baik itu Partia, Media, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Asia Kecil, Frigia, dan lain sebagainya, itu saya tandai ya dengan lingkaran-lingkaran kuning. Dan ini yang terlihat ya. Mungkin ada banyak lagi orang-orang dari daerah-daerah lain yang datang pada waktu itu ke Yerusalem. Sehingga Tuhan memakai momentum ini untuk menggenapkan janjinya di dalam peristiwa Pentakosta. Ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka kemudian diberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Atau sering kita juga mengkaitkan ini dengan yang namanya karunia berbahasa roh. Nah, sesungguhnya apa itu karunia berbahasa roh yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta ini? Banyak orang pada waktu itu berkata, murid-murid ini kan adalah orang Galilea ya. Orang Galilea paling tidak mereka berbahasa daerah mereka atau mereka berbahasa secara umum, yaitu bahasa Yunani koine ya, Yunani sehari-hari. Nah, tetapi mengapa pada waktu peristiwa Pentakosta itu para murid justru bisa berbahasa dari bahasa daerah orang-orang tersebut? Ya, misalkan bahasa dari daerah Mesir ya, tiba-tiba ada murid Tuhan yang dihinggapi oleh Roh Kudus kemudian bisa berbahasa daerah tersebut. Ibarat kata seperti kita di Indonesia, bahasa umumnya kita adalah Indonesia. Tapi kita punya bahasa-bahasa daerah ya kan, setiap daerah punya ciri khas sendiri. Misalkan logat bahasa Jambi punya ciri khas yang tidak diketahui oleh orang dari daerah lain.
Nah, tetapi ini adalah sebuah keajaiban yang Allah kerjakan di dalam peristiwa Pentakosta, di mana para murid itu bisa berbahasa di dalam bahasa-bahasa lain. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa karunia berbahasa roh itu adalah bahasa yang hanya sekedar bunyi tanpa arti, yang membuat orang lain justru tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dan itu terjadi di dalam praktek-praktek gereja di dalam masa kini. Bahasa roh, karunia berbahasa roh yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ini justru adalah karunia berbahasa yang membuat orang-orang dari segala bangsa menjadi mengerti. Mengapa mereka bisa mengerti? Karena apa yang diucapkan oleh para murid ini tercantum dengan jelas di ayat yang ke-11. Bahwa apapun yang mereka katakan di dalam bahasa-bahasa yang berbeda itu, mereka mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Artinya seseorang berkarunia berbahasa roh bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk pemuasan kebutuhan dirinya sendiri, supaya dia merasa puas dan lega, tetapi semata-mata adalah untuk mengabarkan Injil Kristus, untuk bersaksi bagi banyak orang, seperti apa yang diamanatkan oleh Yesus sendiri di dalam amanat agung, bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan murid-murid diminta untuk memberitakan Injil itu ke seluruh dan segala bangsa. Dan ini digenapi di dalam peristiwa Pentakosta, di dalam keajaiban atau miracle yang Allah berikan kepada setiap para murid. Maka dari itu, berbicara tentang bagian ini sebagai sebuah titik balik kehidupan orang percaya, maka seharusnya kita diberikan semangat. Kita yang sudah dilahirbarukan di dalam Roh Kudus, kita yang sudah dikuduskan hidup kita di dalam Roh Kudus, kita memiliki semangat untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Terutama mungkin dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Tuhan. Apakah kita sudah berani untuk bersaksi dan menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Sehingga berbicara tentang karunia Roh Kudus itu adalah bertujuan untuk hidup bersaksi dan bukan hanya untuk pemenuhan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa yang mengenal ya seorang tokoh yang saya munculkan ya di layar PowerPoint kita, terutama untuk kalangan muda biasanya cukup tahu ya, dia adalah seorang influencer rohani yang suka memberikan motivasi rohani ya, memberikan ayat-ayat firman Tuhan di dalam media sosialnya. Ya, mungkin sebagian tahu ya, dia adalah Raditya Oloan. Nah, dia adalah seorang influencer yang cukup berpengaruh ya, dan diikuti oleh banyak orang. Bagaimana motivasinya itu membawa seseorang untuk makin dekat dengan Tuhan. Namun belakangan ini nama beliau menjadi sangat viral ya, karena terakhir beliau mengalami sakit ya setelah terinfeksi COVID-19. Kemudian karena ada penyakit bawaan yang lain ya, sehingga itu memperburuk keadaannya sampai akhirnya dia meninggal dunia. Banyak orang yang bersedih pada waktu itu, tetapi banyak orang juga mencari tahu siapa dia ini, siapa Raditya Oloan ini. Dan kalau Bapak Ibu menelusuri kisah hidupnya ini, ternyata sebelum dia menjadi seorang influencer, dia adalah seorang pemakai narkoba. Ya, dia adalah seorang pemakai obat-obatan terlarang. Dan mungkin ketika kita mendengar kisah hidupnya yang lampau, kita mungkin akan berpikir, kok bisa ya orang yang dulunya adalah pemakai obat terlarang justru menjadi seorang influencer rohani. Di dalam kisah hidupnya dia menceritakan bahwa bagaimana dia mengalami pertobatan itu. Bukan sesuatu yang mudah. Mengalami rehabilitasi ya sehabis menggunakan obat-obatan. Kemudian dia menjalani hidupnya sedemikian rupa sehingga dia boleh memotivasi orang. Dia mau hidup bekerja bagi Tuhan, bersaksi, memberitakan Injil melalui media sosial ya. Di tengah kecanggihan teknologi sekarang ya, kita melihat peranan yang dilakukan oleh banyak influencer rohani ini menjadi pengaruh yang begitu besar. Nah, salah satu quotes yang sangat menarik
yang beberapa waktu ini digaungkan oleh orang-orang di media sosial berkaitan dengan apa yang dia katakan adalah dia mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini jangan kamu kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma. Ya. Artinya mungkin kita sering menilai orang yang sudah rusak hidupnya itu kita berikan titik kepada dia. Seolah-olah orang itu tidak bisa berubah lagi. Ya, tidak ada harapan lagi. Tetapi justru melalui kisah hidupnya ini dia ingin mengatakan ya bahwa ketika Tuhan berkehendak maka Tuhan sebenarnya masih memberikan koma untuk kamu lanjutkan hidupmu kembali. Untuk kamu melakukan sesuatu bagi Tuhan. Begitu juga ketika kita sebagai orang percaya. Selagi masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan. Jangan berikan titik seolah-olah saya tidak akan bisa bersaksi lagi. Saya sudah tidak punya waktu bersaksi. Saya sudah tua. Padahal Tuhan masih ingin memberikan koma di dalam kehidupan kita. Artinya selama masih ada waktu ke depan, pakailah waktu itu untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan sekarang beliau sudah meninggal, ya. Tetapi apa yang menjadi kesaksiannya ini terus bergaung di media sosial. Terus dikumandangkan oleh banyak orang dan menjadi berkat. Sekalipun orangnya sudah tidak ada, tetapi kesaksian hidupnya itu terus membekas dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Kita yang sudah dilahir barukan, kita yang sudah mengalami pertobatan, seharusnya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berani bersaksi bagi banyak orang. Seperti Petrus, ya. Kalau kita membaca lebih lanjut di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, bagaimana Petrus setelah peristiwa Pentakosta itu, tiba-tiba dia memiliki sebuah keberanian. Dia berdiri, dia berkhotbah, memberitakan tentang Injil Kristus. Ya, kita bisa baca dari ayatnya 14 sampai ayatnya yang ke-40. Ya, nanti Bapak Ibu sempatkan waktu untuk membaca bagaimana Petrus yang dahulu adalah seorang pengecut. Dia dahulu adalah orang yang takut. Ketika itu dia menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta ini menjadi sebuah titik balik di dalam kehidupannya untuk memiliki keberanian bersaksi bagi orang banyak. Bahkan kalau kita lihat di dalam khotbah Petrus sendiri, Petrus bersaksi dan mempertobatkan begitu banyak orang. Ya, apa yang dia nyatakan di dalam kebenaran Injil Kristus itu membuat orang lain percaya. Kira-kira kurang lebih 3.000 orang, ya, seperti apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Artinya ketika kita berani menjadi saksi Kristus, maka seharusnya kita juga yakin hidup kita itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus membuat kita berani, ya, menyaksikan hidup kita kepada orang lain. Di tengah era teknologi sekarang, mungkin kita banyak grup WhatsApp, kita banyak memakai media sosial, Facebook, Instagram, atau anak muda sekarang menggunakan TikTok. Pakai apa kita menggunakan media sosial itu untuk apa? Apakah kita lebih banyak menggunakan kesaksian akan kemarahan kita, kejengkelan kita di depan publik, atau kita justru mau memakai, ya, sarana yang ada ini untuk berani bersaksi menyatakan cinta kasih Tuhan. Tidak harus hanya melalui media sosial, bisa juga ketika kita bertemu dengan orang. Apakah kesaksian hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Sudah menjadi berkat bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Sudah menjadi berkat bagi saudara-saudara kita? Atau justru kita lebih banyak menjadi batu sandungan? Maka melalui kesempatan hari ini, kita mengingat kembali bahwa karya Roh Kudus seharusnya memampukan kita, menguduskan hidup kita dan membuat kita berani untuk bersaksi. Maka sebagai penutup, kita melihat bahwa Pentakosta ini adalah sebuah titik balik bagi kehidupan orang percaya. Titik balik di mana orang percaya mengalami kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru, maka seorang tidak mungkin diselamatkan. Dan melalui kelahiran baru, seorang diselamatkan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupannya.
Yang kedua adalah bagaimana titik balik ya di dalam peristiwa Pentakosta ini terjadi di dalam titik balik yang berkelanjutan, yang terus terjadi di dalam kehidupan kita setiap waktu, di dalam proses pengudusan hidup melalui karya Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita berani bersaksi, memberitakan Injil tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan, menguatkan kita, menjadikan kita berani, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau kami sekali lagi boleh diingatkan melalui peringatan Pentakosta ini. Kami percaya kami sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami sebuah titik balik di dalam kehidupan kami. Mungkin kami adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, tetapi di dalam proses pengudusan hidup kami seringkali kami melupakan peranan Roh Kudus. Biarlah melalui kesempatan hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Kami mau berani untuk bersaksi, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Dan melalui peristiwa Pentakosta ini, kami boleh mengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu menggenapi janjinya. Dan bagaimana hidup kami boleh adalah hidup yang dipimpin oleh karya dan kehadiran Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tetapi kiranya firman Tuhan tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.